warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 49 Jakarta Utara. Dan di sini akan ada MOU antara kepolisian ya Polsek Cilincing dengan Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara terkait penanganan kekerasan pada anak-anak atau penanganan anak-anak yang menjadi anak berkonflik dengan hukum. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Yang kami hormati Bapak Kasatgas Wilayah 2 Jakarta Utara, Bapak Sujilaini MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan Wilayah Jakarta Utara 2, SMP, SMA, dan SMK atau yang mewakilinya. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini dengan rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul dalam kegiatan rapat koordinasi suku dinas pendidikan wilayah 2 kota administrasi Jakarta Utara bersama Kapolsek Kecamatan Cilincing. Indonesia tanah airku, lalu ada di sana aku berdiri dari malu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi ini suatu keseriusan kita sebelum terlalu semarak di luar kejadian-kejadian yang ada itu kita sudah merencanakan. Namun demikian seiring dengan kita menjadwalkan ternyata di luar itu banyak sekali kejadian yang tidak kita inginkan. Maka dalam pertemuan minggu yang lalu sudah kita sampaikan bahwa Bapak Ibu selaku kepala sekolah adalah yang paling bertanggung jawab apapun kejadiannya di sekolah. Ibaratnya jarum jatuh di pojok belakang pun harus tahu. Ya, tentu saja kepala sekolah dengan perangkatnya, ada wakilnya, ada stafnya, ada gurunya, ada semuanya ada. Maka harus bersatu padu bagaimana untuk menciptakan situasi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini bukti keseriusan kami semuanya. Ada unsur kewilayahan bersama dengan Pak Lurah, ada unsur penegakan hukum, ada Pak Kapolsek dengan jajaran, dan Pak dan kami dengan jajaran, dan kita yang dari pendidikan, dari Sudin, Satlak, sampai ke sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi karena tadi kepala sekolah adalah yang paling bertanggung jawab, maka saya minta kepada Bapak Ibu kepala sekolah dengan jajaran, nomor 1, upayakan tidak ada tindak kekerasan di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana caranya mencegah sebelum itu terjadi? Dan Bapak Ibu tidak sendiri, banyak perangkat di sekolah dan kita backup dari Sudin, dari Camat, dari Pak Polisi dan Pak Tentara. Maka Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kesiswaan wajib hukumnya punya nomor kontaknya Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas. Jadi yang belum punya
segera cari info dan buat grup untuk koordinasi dan komunikasi untuk pencegahan ini. Memang yang masuk TV adalah wilayah lain, selatan dan barat. Apakah di utara nggak ada? Saya pastikan ada. Cuma alhamdulillahnya tidak terekspos. Hari ini Sudin juga sedang menangani tindakan itu di salah satu sekolah di wilayah JI2. Maka bagaimana upaya keseriusan kita untuk bagaimana menjaga anak-anak kita supaya tidak kena tindakan kekerasan, baik itu selaku korban atau selaku pelaku. Hindari itu semuanya. Kalau itu terjadi, tanggung jawab kita semuanya, dan garda terdepan adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Ibu harus serius, dan apabila itu sudah terjadi, nanti disampaikan juga oleh Pak Kapolsek, seandainya anggota siswa Bapak Ibu ada yang ditangani oleh petugas atau oleh Pak Polisi dan ditempatkan di satu titik, maka hukumnya wajib kepala sekolah sendiri yang menjemputnya, tidak berlaku wakil staf atau yang lain. Ini suatu bukti keseriusan kita bahwa pimpinan di sekolah adalah paling bertanggung jawab di sekolahnya. Kecuali Bapak Ibu membawa surat dokter, Pak nggak bisa keluar Pak, udah harus pakai ambulan, Pak Polisi mungkin memahami. Tapi kalau sepanjang masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, itu tanggung jawab Bapak Ibu Kepala Sekolah. Itu wujud keseriusan kita. Maka upayakan nanti setelah sampai sekolah, minggu lalu juga sudah kami sarankan, sudah kami sampaikan, supaya dalam waktu ya sesingkat-singkatnya Bapak Ibu Kepala Sekolah membentuk tim gugus pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Anita Permatasari selaku Camat Lincing dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1 Bapak Purwanto beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dasramil wakil mewakili. Yang saya hormati K1 Pendidikan, Pak Lurah, Pak Wakapolsek, para kepala sekolah SMP, SMA, SMK, lengkap ya, SMP, SMA, SMK dan wakil, dan para kepala sekolah SMP. Tadi sebelum saya sini saya sempat lihat browsing ya Pak, bahwa di tahun 2020 itu kenakalan remaja itu menurut data BPS mencapai 12.944 kasus. Itu kelangkaan remaja. Kalau BPS dari se-Indonesia ya Pak, tapi kalau kita katakan lagi kurang lebih 28,6%, dan itu adalah remaja berusia 10 sampai 24 tahun. Berarti anak-anak usia yang masih sangat produktif. Nah, pada kesempatan hari ini, seperti yang Pak Kasudin sampaikan, ini sudah kali ketiga kami melakukan pertemuan. Pertemuan ini diinisiasi karena memang ternyata di Kecamatan Celincing sendiri itu juga angka kenakalan remaja juga cukup tinggi. Dari mulai tawuran itu, kemudian narkoba, termasuk juga adalah bully terhadap baik itu dengan teman sekelasnya atau dengan adik kelasnya. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dan Ramil yang kali ini akan diwakilkan oleh Babinsa Bapak Sertu Sahroni. Kepada Bapak Sertu Sahroni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Camat, yang saya hormati Pak Kapolsek beserta jajarannya, yang saya hormati Dinas Pendidikan beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah. Jadi pesan saya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini kita udah
tanggung jawab bersama tentang di sekolah ini. Jangan sampai kita teledor anak-anak kita di dalam sekolahan. Emang dibilang Bu Camat, kita harus dekat sama anak-anak sekolah kita supaya anak-anak sekolah kita bisa tercurhatkan pikiran dia itu kepada guru atau kepala sekolah, itu bisa ngomong ada apa nih, kita tegur sapalah di dalam sekolah itu. Jangan antara guru dan anak-anak diam aja, jangan, kita tegur sapa. Kadang-kadang anak kita itu pendiam Pak, pendiam itu mau curhat kadang-kadang gimana gitu, takutnya salah atau apa, karena itulah mental anak-anak kita. Ayo kita bareng-bareng, kita datengin anak-anak kita, mau diem mau apa kita ajak ngobrol Pak. Karena apa, dari awal ke camat, dinas pendidikan semuanya udah dicurahkan semua, tinggal nanti Pak Kapolsek yang menjelaskan ke depannya. Nah, tugas kita sebagai bisa membantu nih Pak, membantu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang ada di dalam sekolah. Ini tugas kita kan untuk mencegah kenakalan remaja. Ya emang sih dibilang Bu Camat, HP itu ada positif dan negatifnya, ya benar. Karena perjanjian tawuran itu pasti dari HP Pak, pertemuan itu dari HP, janjian di mana pasti dari HP. Itulah Pak, itu udah HP itu tinggal buka itu semuanya ada semua di situ isinya nih. Mau berbuat apa di HP itu? Ya kan dibilang perang proxy ya itu di HP Pak. Perang proxy itu nggak bisa. Itu HP itu bukan kita apa ya? Perang dibilang melibatkan tangan ketiga, ya itu dari HP Pak. Bukan kita bersentuhan langsung dengan manusia, bukan melalui HP. Semua itu akan berbuat apa yang bisa di situ. Itu dari saya, itu aja Pak tambahnya ya. Mohon izin dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Kapolsek Kecamatan Cilincing kepada Bapak Fernando Sangarta Saladi SIK, dipersilakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk kebaikan kita bersama, khususnya Cilincing. Saya berterima kasih kepada Pak Kasudin, di mana awal tadi sudah disampaikan, awalnya kami yang meminta waktu Pak Kasudin, tetapi Pak Kasudin menyambut baik sehingga kami memberikan arahan bersama Kasudin kepada seluruh Babinsa, lurah dan stakeholder terkait di kantor kecamatan, dan beliau pun akhirnya menginisiasi juga, Pak, gimana kalau kita kumpulkan seluruh kepala sekolah. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan, kami Kapolsek betul-betul kami Kapolsek dan bersama 3 pilar Kecamatan Cilincing betul-betul concern sekali terkait dengan anak-anak penerus bangsa Indonesia, terutama penerus menjadi Kapolsek, mungkin yang akan jadi kepala sekolah, yang akan jadi kepala camat, atau jadi Danramil. Makanya kami peduli terkait dengan perkembangan anak-anak generasi muda penerus bangsa ini. Atau lingkungan sekolah ya, yang mempengaruhi, contohnya itu lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan, mungkin bangunan yang kurang persyaratan, kurang tempat bermain, kurang olahraga, mungkin kelasnya yang terlalu padat gitu loh. Saya nggak tahu, saya belum melihat langsung, mungkin ini evaluasi nanti dari teman-teman dari suku dinas pendidikan, apakah masih ada kayak gitu, dan kurangnya pengawasan lebih dari pihak sekolah. Untuk yang kurang pengawasan lebih dari pihak sekolah, ya itu tadi saya bilang. Makanya tadi Pak Kasudin sudah sampaikan, saya semenjak saya menjadi Kapolsek Cilincing, saya memerintahkan kepada jajaran kami pihak Polsek, apabila ini saya penekanan kembali, tolong disosialisasikan kepada kepala sekolah lain, apabila ada anak, murid, siswa ya dari sebuah sekolah yang diamankan di kantor kepolisian di Polsek Cilincing atau di Satpol PP Kecamatan atau diamankan oleh Babinsa terkait dengan bukan cuman ini ya, bukan cuman masalah tawuran ya, masalah jam malam,
masalah nongkrong-nongkrong, masalah narkoba, apalagi masalah sajam, apalagi masalah tawuran. Ya, untuk penyelesaiannya saya tidak berikan hak kepada orang tua, tetapi saya minta kepala sekolah yang wajib menjemput. Gitu loh. Silakan orang tuanya menunggu setelah kepala sekolah hadir. Ya, saya minta tadi sudah disampaikan dengan Pak Kasudin. Pada kesempatan ini juga saya penekanan bahwa untuk kepala sekolah, untuk anak-anak tidak boleh diwakilkan. Kita kalau dipanggil guru BK atau di kantor atau ini beda sama dengan didatangin di rumah, betul nggak? Betul nggak? Coba dibikin program, jangan dipanggil oleh guru BK atau sekarang guru apa Pak? Masih ya guru BK ya? Gitu loh. Karena dulu saya sama guru BK saya CS. Pak, jangan gitu lagi, gitu loh, gitu loh. Jadi jangan cuma dipanggil ke sekolah, datangin ke rumahnya. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan Pak Kasudin, mungkin tadi secara ini saya sudah menginstruksikan ke jajaran. Ya, jadi apabila anak murid ditangkap sekolah mana, kepala sekolahnya datang dan langsung kami pihak kepolisian ngantar ke rumahnya bersama kepala sekolah dan orang mungkin guru yang mendampingi. Maksud dan tujuannya juga sama, biar kita lihat gitu loh, apa sih gitu loh masalahnya di lingkungannya, ini karena temennya atau memang orang tuanya nggak mau tahu gitu loh. Jadi kita bisa berikan sentuhan dan sanksi sosial. Apabila kepala sekolah sudah datang dan polisi sudah datang ke rumahnya, dia akan berpikir 2 kali, 3 kali untuk mengulangi perbuatan lagi, nongkrong-nongkrong atau apapun itu, supaya tidak diamankan di pihak polsek atau di kecamatan atau di Koramil. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, mohon ini yang 9 tips sekolah tolong betul-betul bisa dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan tunjuk tangan, sebutkan nama, kemudian tempat tugas dan ditujukan kepada siapa. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Farid dari SMA 92. Saya untuk Pak Polisi, untuk mencegah tawuran, kami sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk razia Pak, baik di sekolah dan sekitar lingkungan sekolah. Ketika di sekolah biasanya kita lakukan razia HP sendiri. Dari razia HP ini untuk komunikasi agar anak-anak ini mencegah dari tawuran. Nah, ketika HP ini dibuka, biasanya banyak muncullah anak juga simpan video-video ya, sifatnya pornografi, gambar-gambar, ada juga memang yang ajakan-ajakan tawuran. Nah, ketika ada gambar tersebut, kami panggil orang tuanya, memberitahukan bahwa perilaku anak itu seperti ini. Tapi ternyata orang tuanya nggak terima Pak, dan malah mengajak LSM. Kenapa? Oh, ini melanggar undang-undang ITE, membuka HP ini privasi anak, jadi nggak boleh sekolah melakukan itu. Nah, saya bilang kita membuka itu Pak supaya memberitahukan informasi pada orang tua bahwa perilaku anak seperti ini, seperti ini. Oh, nggak bisa Pak ini. Nah, saya bilang bagaimana? Nah, pertanyaan saya, apakah kita di sekolah itu membuka HP anak itu melanggar undang-undang ITE Pak? Pertanyaan saya itu Pak. Yang kedua Pak, bila anak ada tertangkap Pak tawuran, biasanya kan memang sekolah dihubungi. Yang tadi Pak bilang sekolah harus hadir. Dan pernah ada kejadian di saya itu anaknya baru awal MPLS Pak. Ya, kita juga dikirim kabar ini anak dari sekolah kita. Pas kita cek sama guru-guru, nggak pernah tahu nih siapa gitu. Ternyata anak itu baru masuk Pak, baru masuk, dan tawurannya ini tawuran di kampung, dilakukan tawuran karena ribut dengan pelajar lain, tiba-tiba ditangkap dan orang tuanya hadir di sekolah. Nah, ketika itu
Karena anaknya memang kita belum tahu posisinya, saya bilang gimana orang tuanya hadir Pak ke sana. Tapi saya kalau anak itu sampai khawatirnya begini Pak, orang tuanya ada juga yang peduli Pak ya. Udah terserah anaknya mau dia mana aja, terserah gitu, ada juga gitu. Nah penanganan dari polisi kalau ada seperti itu, misalnya saya mendengar informasi awalnya sampai 3 hari Pak, dan terus amat saya bilang gitu kan itu penanganannya ketika dia di polsek itu ditaruhnya di posisi mana gitu, nggak mungkin di siapa ya, kalau di siapa bahaya dia bergaul dengan kriminal lain. Itu saja Pak. Terima kasih. Sedikit berbagi apa yang tadi disampaikan. Yang pertama dari sambutan Bapak Haji Purwanto menyampaikan bahwa tadi sudah ngobrol dengan benar juga dan disampaikan dalam paparan Bapak Kapolsek dengan istilah tip pencegahan sekolah di poin 1 ya Pak Kapolsek ya. Dibuat capek. Saya merasa justru kalau saya dari SMP 200 ada 2 shift Pak. Justru Bapak Ibu guru yang capek. Anak itu umur anak SMP energinya sangat tak terkendali Bapak Ibu. Walaupun sudah sampai diberikan ekstra kurikuler. Ya izin ini juga kepada Bapak Kasudin SMP 200 masih dua shift. Bagaimana caranya supaya 1 shift? Bahkan Ibu Nandana juga dahulu pernah bersilaturahmi dari SMP 200. Iya kok masih 2 shift juga ini. Terkait dengan poin 1, berbagi kami di SMP 200 bermula dari ada gesekan, ada persinggungan terjadi mulai dari saling ejek antar sekolah terdekat. Nah ini ngomong sekolah terdekat juga saya sedikit mengamati Bapak Ibu, kok bisa gitu yang dibenturkan ke sekolah-sekolah tetangga. Saya dari SMP Yaspi, tadi ada kata SMP Yaspi. Yang saya minta pertama dari Sudin, dari Kasih, dan dari SMP 289 minta klarifikasinya bahwa itu bukan anak SMP Yaspi. Itu satu. Yang kasus kemarin Bu Kepala Sekolah itu bukan Yaspi karena direkam oleh guru kami yaitu Pak Habibi, Pak Haji Habibi. Ya itu yang rekam. Ya itu tolong ya Pak Polsek, saya minta klarifikasi karena di media Yaspi lagi. Nah, karena Yaspi itu disamprot. Yang diriin adalah kepala sekolah saya. Dia langsung terjun ke lapangan kalau ada apa-apa. Itu ya tolong saya minta klarifikasinya mengenai kasus kemarin. Ya karena yang rekam adalah gurunya sendiri sebagai siswanya. Ya itu kalau pulang itu dikawal. Ya pulang jam 12.10 mau SMP mau SMA itu gurunya jalan kawal keliling. Ya itu keliling sampai pelosok sampai kampung. Ya itu satu kampung. Insya Allah kalau yang seperti itu Bu. Ya tidak ada. Ya tolong ya jangan sebutkan lagi. Kalau kita pengen yang baik untuk terutama dan kecamatan Kerinci, ya kita bareng monggo. Ya bareng-bareng kita rembuk mengenai penanganan kasus ataukah bermasalah. Kedua, Ibu Bapak yang ada di sini, tadi kalau seandainya nih Pak, dia tawurannya di luar, bukan nggak pakai baju sekolah atau di yang namanya di wilayah gitu, tapi dia kena sama polisian, itu pasti apakah pas tanggung jawab sekolah ataukah tanggung jawab orang tua itu pertanyaan. Ya itu kan karena tadi ada katakan di kelas itu Pak dibilang itu ya final itu final apakah tanggung jawab sekolah ataukah tanggung jawab orang tua. Tetapi tetap sekolah bertanggung jawab, mau apapun sekolah tanggung jawab, pasti dibiar sama kepolisian atau siapapun pasti dibiar, sekolah pasti bertanggung jawab. Itu saja dari saya minta seperti itu. Makasih, saya minta maaf saya seperti itu Pak ya, saya minta maaf karena pas saya lagi ada
yayasan nggak bisa hadir, saya selaku wakilnya yang itu Pak Bu, Bapak Kapolsek saya minta maaf, Bapak Kasih Terinci saya minta maaf, dan Pak Sudin wilayah 2 dengan Bandar saya minta maaf selaku PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan pertama, orang nggak terima prevensi anaknya melanggar undang-undang ITE. Ya, mana tadi yang bertanya Pak? Pak, izin ya, kami pihak kepolisian saja saat merazia handphone orang, ya, kami membukanya di depan orangnya. Ya, ini jangan disalah ini kan ya. Ya, himbauan saya itu kalian Bapak Ibu merazia bukan diambil, minta kodenya kalian oprek-oprek di ruangan kantor masing-masing. Ya, ya, jadi selagi itu di depan yang bersangkutan, ya, atau yang bersangkutan saya, kok buka itu ya, kok buka, coba kok geser kanannya apa segala macam, itu tidak melanggar, gitu loh. Kalau orang yang berkeberatan bisa memanggil kami pihak kepolisian, kemungkinan besar di dalamnya pasti ada yang berbahaya yang tidak mau dia buka handphonenya, gitu loh. Ya, sekali lagi saya minta tolong biar tidak melanggar atau ada LSM, ya tolong pelaksanaan untuk nomor 2 tadi, ya handphone, saya minta tolong itu dilaksanakan di depan orangnya. Buka nih ya, saya buka ya, gitu loh. Nah nih ya, lihat ya, ini grupmu ya, ini grupmu nih, lihat nih tulisannya apa nih, janjian nanti sore tawuran, janjian nanti malam nongkrong. Oh, ada ngomong-ngomong masalah narkoba, maaf ya, udah simpan, polisi datang. Nah, seperti itu. Bukannya sekali lagi saya bilang lagi handphone yang saya ini bukannya dengan mana handphone kumpulin terus minta passwordnya, baru kalian indikan sendiri. Ya, tolong jangan disalahartikan. Ini Pak Asudin sama Pak Kasatlantas, tolong disampaikan biar tidak miskomunikasi di jajaran sekolahan. Razia handphone yang saya minta ini adalah seperti yang Bapak Ibu lihat di kami kegiatan polisi, kan nggak pernah kita satu hari di sini handphonenya, nanti besok saya keluarkan hasilnya, tidak pernah. Tetapi kami pasti melihat di depan yang bersangkutan. Jelas ya, gitu ya. Dan apabila itu sudah dilakukan dan masih ada komplain dari LSM, tolong dihubungi kami. Ya. Oh iya, pada kesempatan ini juga saya minta tolong Bapak Ibu untuk sekolah-sekolah, silakan aja kalau ada info atau mau komunikasi lancar dengan pihak kepolisian. Kami itu ada IG, kami kebetulan Polsek lagi mengaktifkan IG. Mau informasi apa saja pasti kami tindak lanjuti. Kalau Bapak bingung mau minta tolong polisi kemana, babin bagaimana, nomor babin berapa, ini berapa, daripada nomor banyak di save, itu sudah ada tuh IG-nya Polsek, tinggal tulis saja Polsek Cilincing. Nah itu bisa di DM, bisa di apa, dan pasti kami tindak lanjuti. Maksudnya apa juga kita di situ biar tidak ada nomor-nomor yang tidak bertanggung jawab yang memberikan informasi yang tidak benar. Kalau IG kan jelas, gitu loh, akunnya ada, fotonya ada, jadi kita tahu ini benar dari pihak sekolah atau tidak. Kalau nomor telepon kan tidak ada, gitu loh. Ya, silakan nanti ada IG Polsek Cilincing, silakan di add saja kalau memang ada informasi atau minta apa saja terkait dengan pelayanan kami pihak kepolisian, kami hadir, kami berikan. Ya, kemudian terjawab ya Pak ya. Ya, kemudian izin dari Pak Ustaim, terima kasih untuk kegiatan-kegiatan yang tadi. Ya, bisa dicontoh dari teman-teman. Intinya pada kesempatan ini tim saya ditambah dengan tim sekolah, kreativitas, inovasi dari sekolah, bagaimana caranya anak-anak ini supaya tidak terlibat atau diamankan sama kepolisian. Gurunya capek, polisinya capek, orang tuanya di rumah. Ya itulah sekarang ini. Tapi kita tidak boleh menyerah, gitu loh. Ya, kita nggak boleh berperilaku seperti orang tua. Ya udahlah, anak saya beginilah, yang penting kalau Pak Kasudin kembali sampaikan, yang penting KJP saya nggak dicabut. Nah ini nggak apa-apa anak saya diamankan, nggak apa-apa, kepala sekolah jemput nggak apa-apa, diantar sama polisi nggak apa-apa, yang penting KJP-nya jangan dicabut. Kan miris, gitu loh. Ini miris Bapak Ibu, gitu loh. Ya, sudah salah dari sono-sononya lah. Tapi ya kita beberapa orang di sini
semoga bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap beberapa, saya nggak bilang seluruhnya ya, gitu loh. Saya membawa perubahan sedikit-sedikit terhadap generasi penerus bangsa yang ada di Cilinci, ya. Jadi saya minta tolong itu tadi silakan diatur jamnya. Kemudian kalau turunnya capek, Pak, saya terima kasih, berarti itu sudah bekerja dengan baik. Kemudian juga saya ingatkan Pak Ustaz, mungkin tadi cuma masalah pengantaran saja, yang lain yang dalam tips-tips ini tolong dikomunikasikan dengan internal guru, siapa yang bisa melaksanakan. Saya harap dan dengan hormat saya minta seluruh sekolah SMP, SMA, SMK melaksanakan yang 9 ini. Kalau 9 ini juga tidak bisa, sebenarnya ya tadi saya sudah sampaikan di awal, jangankan 9 ini dilaksanakan, yang kebijakan saya saja kepala sekolah itu hasilnya sudah sangat baik, apalagi dilakukan semuanya oleh sekolah yang 9. Yakinlah tidak ada anak-anak ya. Kalau tawuran di luar anak-anak ya beda, jangan bicara di sini, gitu loh. Ya saya cuma peduli sama anak-anak ini yang masih punya sekolah, yang nanti melanjutkan kita saja, gitu loh. Di luar daripada yang udah putus sekolah lah, yang udah memang dikeluarin lah, itu beda. Yang terakhir pertanyaannya yang tadi, ya sama Pak, tawurannya tidak pakai baju sekolah atau di luar jam sekolah. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Ini Sabtu Minggu di luar jam sekolah, jam malam, jam mana? Yang berkaitan dengan anak, gitu loh, pasti kepala sekolahnya yang menjemput, gitu loh, tanpa diwakili. Nanti kita melihat apa masalahnya, biar kepala sekolah langsung tahu, gitu loh. Nah, gunanya apa? Supaya kepala sekolahnya supaya tidak dipanggil, ya seringlah sosialisasi. Ini bukan cuma untuk tawuran saja. Tadi kan saya ngomong masalah tawuran, Bu Camat sudah ngomong masalah bullying dan lain-lain, Pak Babinsa sudah menyampaikan, Pak Kasudin sudah menyampaikan, itu dilaksanakan, gitu loh. Jangan cuma yang penekanan saya saja, gitu loh. Semua yang ngomong dari awal itu dilaksanakan, dilakukan pencegahan di sekolah, gitu loh. Tips kami juga dilaksanakan. Itu sih dari kami. Clear ya? Ya, jadi mau itu kasus mukul orang tuanya pun dengan kepala sekolah ya. Loh iya kan? Benar ya? Ya dia mukul, dia lempar apa ya? Dia kepala sekolah pokoknya. Ya mungkin itu, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Kita sudah di penghujung acara. Halo Bapak Ibu, mohon izin sebentar karena saya akan menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Karena kita sudah di penghujung acara, sedikit kesimpulan yang akan saya sampaikan bahwa apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kapolsek Bapak Fernando, bahwa kenakalan remaja itu berawal dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal itu berasal dari faktor keluarga, baik keluarga yang kurang kondusif, keluarga yang kurang kondusif, kemudian ada faktor sekolah, mungkin karena jumlah murid yang terlalu banyak, ataupun karena situasi sekolah, sarana dan prasarana olahraga yang kurang memadai. Kemudian terakhir adalah tempat tinggal yang sekitar yang tidak kondusif. Untuk itu Bapak Ibu kepala satuan pendidikan atau yang mewakili, marilah sama-sama kita bersinergi baik kepada Kapolsek, Ibu Camat atau Bapak Lurah. Mari sama-sama kita bersinergi mendampingi putra-putri kita. Semoga putra-putri kita menjadi pribadi yang lebih berakhlakul karimah. Terima kasih. Saya tutup dengan mari sama-sama kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Guru Irian, Guru Jendrawati, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Kasudin, Ibu Camat, Bapak Kapolsek, Ibu untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Terima kasih. Demikian, ini kegiatan yang sebenarnya lebih kepada rapat koordinasi antara Sudin Pendidikan, kemudian juga pemilik wilayah seperti camat ya, dan juga kepolisian ya, dari sisi aparat penegak hukum, bagaimana menangani ya para peserta didik ketika memang melakukan satu tindakan ya yang tidak tepat atau hal-hal yang mengarah pada pelanggaran hukum ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.